Bawaslu Sumatera Utara menyesalkan kericuhan yang terjadi antar pendukung pasca debat kedua Pilgub Sumatera Utara pada Rabu malam. Anggota Bawaslu Sumatera Utara meminta KPU Sumatera Utara menindak tegas dengan memberikan sanksi kepada kedua pendukung paslon. Saud menyebut telah mengimbau kedua pendukung untuk tertib menyaksikan debat secara langsung. Untuk menghindari kejadian serupa, Bawaslu meminta KPU dan juga tim pemenangan paslon untuk melakukan evaluasi. Nah, ini menjadi PR kita semua, bukan hanya Bawaslu, bukan hanya kepada KPU, tetapi kepada kita semua untuk masing-masing mengevaluasi diri sehingga ke depan kita semua bisa menjadi contoh secara khusus pada saat tampil di hadapan publik. Terkait dengan insiden yang terjadi, kita berharap kedua pasangan calon atau kedua tim dapat melakukan upaya komunikasi yang baik komunikasi yang ideal sehingga konflik atau kericuhan yang terjadi itu tidak berkepanjangan. Calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 Bobi Nasution meminta timnya untuk mencabut laporan mengenai peristiwa kericuhan yang terjadi usai debat kedua Pilgub Sumatera Utara. Sebelumnya tim hukum Bobi Surya melaporkan kejadian itu ke Polrestabes Medan pada Kamis 7 November 2024. Terjadinya laporan dalam kontestasi ini kita ingin tentunya semua berjalan dengan damai, dengan baik. Oleh karena itu hal-hal seperti itu kita anggap ya biasa terjadi, tapi mudah-mudahan tidak terulang lagi. Oleh karena itu kami sepakat dengan tim pemenangan juga. Saya juga ada minta kepada tim pemenangan untuk pelapor itu sudah dicabut sajalah, karena kita mau harus bisa, kita minta hari ini harus dicabut ya. Dari tim juga kita minta hari ini dicabut laporannya ya, agar pilkada ini tujuan kita memilih pemimpin dengan cara yang damai, dengan cara yang sejuk, itu aja. Debat kedua pemilihan Gubernur Sumatera Utara yang digelar pada Rabu malam 6 November 2024 berlangsung panas. Kedua pasangan calon yakni pasangan nomor urut 1 Bobi Nasution Surya dan pasangan nomor urut 2 Edi Rahmayadi Hasan Basri Sagala saling sindir. Saling sindir juga terjadi antar para pendukung paslon. Mereka terlibat saling sindir lewat yel-yel. Usai debat, kericuhan antara pendukung Bobi Surya dan Edi Hasan Sagala kembali terjadi. Kedua pendukung terlibat saling lempar botol air mineral. Kejadian itu bermula saat Edi Rahmayadi dan pendukungnya berjalan menuju mobil. Tiba-tiba ada lemparan botol yang diduga dari pendukung Bobi Surya, sehingga membuat pendukung Edi Hasan Sagala terpancing. Cagup Sumatera Utara nomor urut 2 Edi Rahmayadi mengaku sempat terkena lemparan botol. Lemparan ini yang sebelum masuk ke mobil bapak yang bapak alamin dari sana dulu. Ya, kalau saya ya pernah saya botol itu lempar. Tapi ya udahlah, saya anggap bahwa itulah yang perlu kita perbaiki. Atas kejadian itu, tim hukum Edi Hasan Sagala akan melaporkan peristiwa tersebut ke polisi untuk menindak pelaku pelemparan. Kita surat layangan keras akan kita masukkan siang ini kepada Kapolda untuk menangkap. Jelas ini pelakunya Bobby Lovers. Cari dan tangkap pelakunya. Dan minta keterangan siapa yang bertanggung jawab Bobby Lovers yang hadir di kesempatan pada hari itu. Buntut kericuhan antar dua pendukung paslon, mobil yang ditumpangi Cagup Sumatera Utara nomor urut 1 Bobi Nasution dilempari oleh sekelompok orang. Mobil Bobi diduga dilempar menggunakan batu. Akibat peristiwa itu, tim hukum Bobi Surya melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Medan pada Kamis sore 7 November 2024. Ya, untuk sementara kita fokus terhadap 336 ya. Pasal 336 nanti lihat sendiri unsurnya, bahwa bayangkan di dalam kerumunan massa itu Pak Bobi dan istri dan satu lagi orang kepercayaannya, nah kemudian ada driver yang sedang dikerumuni dilempari, itu kan suatu hal yang itu apa ya, yang sangat anarki. Itu tidak pantas dimanapun. Itu jadi tontonan yang buruk terhadap
bangsa ini, khususnya masyarakat Sumatera Utara. Debat Pilgub Sumatera Utara tinggal menyisakan 1 kali putaran lagi. Debat ketiga Pilgub Sumut sendiri akan dilaksanakan pada Rabu 13 November mendatang. Debat itu merupakan debat terakhir Pilgub Sumut 2024. Tim Liputan Kompas TV. Lalu apa respons dan juga tindakan Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara menyikapi insiden pasca debat kedua Pilgub Sumatera Utara? Kita tanyakan sore hari ini kepada Komisioner KPU Sumatera Utara, Robi Effendi. Selamat sore, Bung Robi dengan Maidop di sini. Selamat sore, Mbak Maidop. Oke. Bung Robi, apa kemudian tindakan dari KPU Sumatera Utara pasca kericuhan yang terjadi Rabu malam? Baik, terima kasih. Untuk dapat kami sampaikan bahwa beberapa saat lalu tadi pagi kita mendapatkan surat dari Polda Sumatera Utara. Perihal dari surat tersebut adalah pihak Polda menyaksikan tempat debat ketiga yang akan berlangsung di Hotel J Marriott. Beberapa hal diantaranya alasan di surat tersebut pihak Polda mengkhawatirkan soal pintu masuk dan pintu keluar dan suasana remang-remang di seputaran hotel tersebut gitu. Kemudian surat tersebut sedang kami bahas di dalam rapat pleno. Mbak, saat ini sekarang kami sebenarnya sedang melakukan rapat pleno terkait dengan persiapan debat ketiga. Namun karena Kompas TV menghubungi, saya keluar sebentar dari rapat pleno. Gitu, Mbak. Oke. Ini kalau kita lihat kan bukan kali pertama sebenarnya debat ini berlangsung panas pada saat debat. Dan kemudian ini masih berlanjut ternyata dibawa oleh pendukung pasca debat. Kemudian apa yang akan dilakukan KPU untuk menghindari supaya keributan atau juga kericuhan pasca debat ini kembali terulang? Sebenarnya komunikasi kami efektif langsung selalu digelar. Dalam tahapan-tahapan yang dilakukan menjelang debat, beberapa saat sebelum debat kami selalu berkoordinasi mengumpulkan tim LO dari masing-masing pasangan calon, Mbak. Dalam pertemuan itu sudah kami tegaskan berulang-ulang bahwa kita harus menjaga dan menjunjung tinggi tata tertib, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan gitu. Bahkan tadi di pleno kami sempat mengeluarkan usulan agar semakin mengurangi jumlah tim paslon yang masuk ke dalam ruangan menjadi 50 gitu. Intinya kami sekarang sedang membahas fokus terhadap kesiapan debat ketiga besok. Oke. Opsi selain mengurangi jumlah pendukung atau ada opsi lain seperti tidak ada pendukung yang boleh untuk mengikuti langsung jalannya debat. Ada opsi ini juga kan yang dipertimbangkan oleh KPU? Beberapa opsi sedang bermunculan karena teman-teman sekarang sedang melakukan pleno. Bahkan opsi paling buruk misalnya debat ketiga ditiadakan mungkin juga, Mbak. Menurut saya gitu. Tapi sejauh ini kami masih terus berkoordinasi. Tadi pagi juga tim paslon, kedua tim paslon sudah hadir ke kantor KPU. Mereka sama-sama membulatkan tekad kembali untuk menyukseskan debat ketiga tersebut. Dan kami bilang lagi, mudah-mudahan apa yang kita sepakati, apa kita capai di dalam kantor KPU Sumut ini bisa betul-betul terrealisasi di lapangan gitu. Karena dari debat 1, 2, dan 3, masing-masing tim pasangan calon meyakinkan kita bahwa suasana akan tertib dan terkendali. Harus ada langkah dan juga opsi-opsi yang disiapkan oleh KPU sebagai penyelenggara ya, karena paslon juga turut dirugikan dengan adanya kericuhan ini. Ya tentu saja kami tetap berkoordinasi dengan pihak Bawaslu Sumut, kemudian dari Bapak-Bapak Polri, karena ini masukan ini menjadi atensi. Tadi malam kami juga sudah berkumpul sama Pak Dir Intelkam dan membahas situasi-situasi terkait dengan ini, Mbak. Oke, baik, terima kasih atas konfirmasinya. Komisioner KPU Sumatera Utara Robi Effendi sudah bergabung bersama kami di Rumah Pilkada.